Kita berkaca pada perkembangan saat ini, yaitu pandemi yang sudah berjalan 2 tahun, bahkan hampir 3 tahun hari ini, Pak. Tahun depan sudah 3 tahun. Tentunya perkembangan ini berpengaruh besar, baik itu dari segi pariwisatanya, baik itu dari segi ekonominya. Dan yang perlu digarisbawahi, ya sudah terjadi bulan-bulan lalu informasinya ini, Pak, beritanya tentang adanya problem di internal kita, Pak. Hal ini pasti sangat berpengaruh. Nah, menurut Bapak bagaimana tentang situasi ini? Ini yang menggugah saya. Iya. Bahwa masih banyak tokoh-tokoh kita yang lupa bahwa Bali itu bukan milik orang lain. Masih banyak tokoh-tokoh yang nantinya menurut saya akan menangis ketika Bali diambil oleh orang lain. Pesan saya, mari semua duduk bersama, satukan visi misi demi menjaga harkat, martabat, dan kesucian leluhur dengan berpikir Bali bukan milikmu, Bali bukan milik dia, tapi Bali milik kita bersama. Om Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa Hindu Channel. Nah, hari ini kita akan ngobrol nih bareng narasumber spesial nih. Om Swastiastu. Swastiastu. Bapak Dr. A.S. Kovalen. Yep. Selamat sore. Sore. Oke Bapak, hari ini saya akan bertanya-tanya nih Pak tentang seputar Hindu ataupun tentang perkembangan Hindu saat ini. Pak, kan hari ini kita sudah melihat situasi ya Pak, pandemi tentunya. Pandemi ini barangkali kita sudah merasakannya kurang lebih 2 tahun nih ya Pak. Nah, kita melihat perkembangan Hindu saat ini. Tentunya kita melihat di Bali. Nah, di Bali sebelum adanya pandemi dan sesudah adanya pandemi ada sesuatu nih Pak yang terjadi. Barangkali pemirsa Hindu Channel hanya melihat dari berita atau informasi-informasi lain. Mungkin Bapak bisa menyampaikan bagaimana perkembangan Bali sebelum pandemi dan sesudah pandemi sampai saat ini. Ya, saya pernah berapa kali mengatakan bahwa Bali adalah gerbang terakhir benteng Hindu Nusantara. Apa yang ada di Bali tidak ada di India. Saya berulang kali katakan itu. Yang kedua, bahwa harus disadari bahwa semua umat Hindu di dunia, bukan saja di Indonesia, harus bangga dengan adanya Bali. Karena adanya satu pulau di dunia yang berada di tengah lautan, yang dikelilingi laut, menjaga tradisi budaya Hindu sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian serius. Jika hari ini kita melihat Bali yang hidupnya sebagian besar dari para wisata. Iya, benar. Ya. Hari ini itu berdampak sangat kuat. Kemudian satu lagi yang perlu disadari, di Indonesia tatanan bertani, bercocok tanam yang baik, yang menggugah dunia itu ada di Bali, namanya Subak Bali. Subak Bali. Ini kan sistem pertanian. Banyak orang tidak tahu bahwa Subak Bali ini adalah sebuah sistem pertanian dari zaman kerajaan yang dipimpin oleh Dewi Sima dulu. Itu terus turun temurun dan hari ini itu menjadi ikon dunia. Menjadi ikon dunia. Nah, hari ini kita harus melihat umat kita, saudara kita semua di Bali hari ini sedang mengalami sebuah goncangan ekonomi yang begitu dahsyat karena musuh yang tidak terlihat bernama COVID-19. Ini kan sudah masuk ke tahun kedua ya, udah 2 tahun. Tahun ketiga ini Pak. Udah hampir tahun ketiga. Jadi kalau kita lihat dan kita nggak tahu kapan COVID ini selesai.
Apa yang harus kita lakukan kalau ekonomi masyarakat kita di sana semakin menurun? Artinya jantungnya di Bali itu adalah pariwisata ya? Bisa Pariwisata, dikatakan seperti itu ya? pariwisata. Nah, saya berpikir bagaimana kita mengelola ini, mensikapi ini. Nah, untuk mengelolanya itu supaya bisa survive di perkembangan saat ini, tentunya pandemi ini kan sangat berpengaruh besar, Pak. Ya, Bagaimana cara mengelolanya supaya bisa bangkit perlahan gitu? tanggung jawab kita bersama. Nah, Para tanggung jawab tokoh, ini. Oke. para tokoh yang hari ini mungkin sudah mapan kaya raya yang ada di luar Bali. Oke. Marilah sama-sama pikirkan Bali kembali. Nah, menurut Bapak bagaimana ini? Ya, Apakah mereka harus kita turun. melakukan sesuatu atau masih biasa-biasa saja? Ya, gitu? mereka harus turun memperhatikan Bali. Iya. Bagaimana meningkatkan ekonomi Bali. Saudara-saudara, Bali kita jago dengan handicraft, Apa itu, Pak? kerajinan tangan. Kerajinan. Ya, bagaimana kerajinan tangan ini tidak hanya ada di Bali. Iya, Bagaimana ini kalau menjadi ekspor orientasi. benar. Diekspor ke negara-negara di mana para wisatanya juga banyak. Iya. Thailand, Malaysia, Singapura. Kemudian kerjasama dengan menteri yang menggagas tentang UKM. Bali kita juga kan terkenal dengan kopinya. Kenapa ini nggak bisa diangkat? Iya. Nah, jadi karena kita bertergantungan begitu besar kepada para wisata dan ketika wisatawati tidak datang, ini sangat berdampak. Berdampak secara global di Bali. Ini nggak bisa, dan ini tidak bisa menjadi tanggung jawab seorang gubernur atau menjadi tanggung jawab wali kota, bupati. Tapi ini harus menjadi tanggung jawab semua orang, khususnya kawan-kawan. Saya mengajak kawan-kawan kita yang ada di DPR RI, dari manapun Anda, tapi kalau Anda orang Hindu, Anda merasa suku Bali, atau suku apa aja, Anda wajib memikirkan bagaimana ekonomi Bali kembali sehingga mengangkat martabat orang Bali. Oke. Nah, Pak, dengan kondisi ini tentunya kan para tokoh berperan. Lalu bagaimana? Tokoh-tokoh ini harus bagaimana supaya memang benar-benar Bali bisa terangkat kembali seperti yang sebelum-sebelumnya dan bisa terkenal lagi dan bisa bangkit lagi ekonominya. Seperti saya katakan, tokoh-tokoh ini harus bertemu. Nah, masalah sebelum saya ini Bapak lanjutkan ya. Sebelum-sebelumnya kan sudah terjadi sesuatu yang di internal, tentunya di internal tokoh-tokoh terjadi suatu problem yang sehingga sampai saat ini belum selesai juga, Pak. Nah, mungkin dari Bapak bagaimana pandangan Bapak? Ya, sebenarnya kalau kita mau melihat Bali secara global, Iya. dengan judul loh, Iya, dengan judul. itu bukan milik siapa-siapa, tapi itu adalah milikmu, Balimu, Bali dia, itu adalah Bali kita, maka nggak ada cerita konflik. Ini kan masalah yang terjadi, konflik ini konflik kecil menurut saya. Masalah yang bisa diselesaikan di atas meja yang berulang kali saya bilang. Ini kan bisa jadi miskomunikasi, misunderstanding. Karena itu saya mau bilang, apapun yang kau tekuni, ajaran apapun yang kau tekuni, jangan coba-coba merendahkan upacara ritual yang ada di Bali yang udah ada ratusan tahun. Saya orang India yang sangat setuju dengan ajak Bali. Bali harus kembali menjadi Bali. Gitu. Kita jangan nanti menangis setelah Bali, Pulau Bali itu nanti 60-70% orang lain. Jangan namanya Nyoman nanti dia udah ke tempat lain. Namanya Made tapi dia bukan asli. Gitu. Jadi kita harus berpikir ke sana. Kita harus menganggap Bali itu milik kita. Kalau menganggap Bali, jangan karena kita udah sukses di Jakarta atau daerah lain, kita ke Bali rekreasi. Tapi kita ke Bali pulang ke rumah orang tua kita, pulang ke tanah leluhur kita. Di mana di dunia ini ada yang seperti Trunyan? Di mana ada Tirta Empul? Selain di Bali. Gak. Hanya di Bali. Dan siapa yang mandi di Tirta Empul? Bukan orang Bali.
Berapa banyak orang datang menghargai itu. Oke, Pak. Jadi ini kita harus konsen di sana. Bagaimana kita angkat ini menjadi tanggung jawab bersama. Oke. Semua tokoh, kita punya orang-orang kaya, pejabat, tokoh bersatu. Artinya perlu digarisbawahi bahwa ini harus kita lakukan bersama. Harus. Dan tidak boleh lagi namanya hal-hal yang sudah terjadi ini sampai berlarut-larut ya, Pak. Saya cuma ingin sampaikan, jangan lupa bahwa kita berasal dari satu nenek moyang yang sama khusus untuk umat saudara saya orang Bali. Jangan. Walaupun ada percampuran, macam kamu kan? Iya, saya dari Bengkulu. Iya, dari Bengkulu. Ada kawan orang Bali dari Lampung, ada dari Kendari, ada dari Sulawesi. Tapi ingat, ada Kalimantan, ada di Sumatera, ada di seluruh Indonesia, bahkan di Papua. Jangan lupa, leluhurmu dari Bali. Datanglah ke Bali, pulang ke tanah leluhur. Jangan macam piknik, jangan macam turis. Gitu. Di dunia, satu-satunya tempat yang di kamar mandinya ada sajen, ada dupa, itu di dunia ini hanya ada di Bali. Di India nggak ada. Saya 4-5 tahun di India, tapi itu nggak ada. Ini kan kesakralan, keunikan, kehebatan Bali. Saya mengajak kepada kawan-kawan semua, marilah. Mari kita kembalikan kejayaan Bali, kehebatan Bali, kesejahteraan Bali. Terutama garis bawahi, kesejahteraan masyarakat Bali. Kita punya banyak anggota dewan. Dari Bali ada 9 anggota dewan kita. 9 anggota dewan. Dan mungkin mereka udah 10 tahun, 20 tahun di DPR. Mereka tahu bagaimana mengembalikan. Dukung Pak Koster sebagai gubernurnya. Bantu dengan program-program. Ada Pak Sandiaga Uno yang sangat konsen dengan pariwisata, UKM, dan sebagainya. Pemerintah pusat sangat konsen bagaimana mengembalikan kesejahteraan masyarakat Bali. Mari kita sikapi bersama. Singkirkan hal-hal yang kecil, konflik-konflik kecil. Apalagi bersifat karena faktor X. Yang itu setuju, ini tidak setuju. Harus lahir sebuah orang tokoh yang disegani kembali. Saya walaupun kulit saya orang India, saya mencintai Bali lebih dari segalanya. Mari kita kembalikan Baliku menjadi Bali kita, Balimu menjadi Bali kita, sehingga Bali kembali seperti sedia kala. Masyarakatnya tersenyum, perutnya kenyang, dompetnya penuh, mereka selalu tersenyum kemana saja. Hari ini saya melihat banyak masyarakat Bali kita yang sedang menderita. Mereka resah, gelisah. Kemudian hati-hati, dengan keterpurukan ekonomi ini, banyak orang terpaksa melepas tanahnya, melepas usahanya. Ini kalau sampai diambil oleh orang-orang tertentu, menyebabkan umat kita akan semakin berkurang, karena umat lain lebih banyak yang akan datang berbondong-bondong ke Bali. Banyak hotel-hotel dijual, banyak cottage dijual, villa dijual, tanah-tanah dijual. Karena kondisi ekonomi. Banyak sekali yang menghubungi saya. Caranya gampang. Caranya gimana, Pak? Kawan-kawan kita anggota dewan yang punya hubungan dengan luar negeri, India, Singapura, Malaysia, ajak orang-orang Hindu yang ada di luar untuk membeli di sana, invest di sana. Toh orang asing nggak bisa 100% kan? Iya, benar. Kalau orang-orang itu ada di sana, kemudian kita tingkatkan pariwisata. Kita harus punya banner, kita harus punya marketing ke luar negeri untuk mengembangkan tentang Bali. Akhir kata saya ucapkan terima kasih nih. Iya, Pak. Terima kasih. Dokter sudah Ya, memberikan suatu hal ilmu baru dan wawasan baru tentunya untuk pemirsa Hindu Channel dimanapun berada. Nah, mungkin ada pesan atau ungkapan untuk milenial Hindu supaya kedepannya semakin kuat dengan apa yang sudah sekarang diberikan, baik itu oleh tanggung jawabnya sebagai, entah itu sebagai pemuda Hindu, sebagai relawan Hindu, atau tokoh-tokoh Hindu, supaya terus bisa bersama-sama kuat dan terus maju bersama gitu, Pak. Ya, khususnya kepada generasi muda Hindu.
generasi muda Hindu. Iya. Pesan saya bahwa jangan puas diri. Artinya puas diri ini seperti apa nih Pak maksudnya? Jangan bangga dengan S1. Karena 5 tahun lagi S3 mungkin aja sudah tidak laku. Iya, Pertama. Kedua, menguasai bahasa asing. Satu di antara beberapa bahasa. 10-20 tahun lagi kita dituntut mungkin untuk menguasai bahasa Mandarin karena persaingan untuk mencari lapangan pekerjaan. Iya. Ketiga, kalau bisa jadilah pemuda, generasi muda yang setelah tamat tidak cari kerja tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan malu jadi petani walaupun sarjana. Petani bisa kita orbitkan dengan modern. Itu pesan saya, banyak cara untuk mengembalikan Bali kita menjadi Bali seutuhnya seperti sedia kala kalau kita ingin bersatu. Sadari Hindu penganut ahimsa dharma, cinta kasih. Hilangkan pikiran-pikiran, percikan-percikan kecil yang merusak tatanan persatuan dan kesatuan. Mari bersatu umat Hindu Nusantara, umat Hindu Indonesia. Kita bersatu di dalam rangka mengembalikan kesejahteraan, kejayaan, keutuhan, kesucian Bali kita, dan Bali kita. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Dr. A.S. Kovalen. Tentunya pemirsa di channel bisa mengambil hikmah-hikmahnya dari pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. A.S. Kovalen. Nah, terima kasih juga atas Bapak waktunya juga. Terima kasih. Memberikan wawasannya juga. Mari Bapak kita tutup bersama obrolan kali ini dengan Pak Musa. Om Santi, Santi, Santi. Om.